Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kutrunada, NIM 2011101030009. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Nahawan. Perang ini merupakan peperangan berskala besar yang berlangsung pada tahun 21 Hijriah. Peristiwa bersejarah ini berlangsung di Nahawan, sebuah kota besar yang terletak di Al-Hadbah, Iran pada masa sekarang. Karena itulah peperangan ini dikenal dengan Perang Nahawan. Berbagai kisah heroik dan menakjubkan mewarnai jalannya pertempuran, sebuah gambaran jihad fisabilillah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Mereka layak menyandang gelar singa-singa padang pasir. Latar belakang peperangan Nahawan. Bertahap tapi pasti pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri Syam atau Romawi hingga Baitul Maqdis. Penaklukan ini terus berlanjut hingga dikuasainya negeri Mesir, kemudian Irak, hingga Istana Putih atau Kerajaan Persia di Madain jatuh di tangan kaum muslimin. Singa-singa padang pasir terus merengsek memasuki wilayah teritorial Persia. Bertubi-tubi kota demi kota berhasil dikuasai. Fenomena tragis ini menyulut kemarahan Yazdigerd, Raja Persia kala itu. Dia pun melayangkan surat provokasi kepada pemimpin wilayah di sekitar Nahawan, memotivasi mereka untuk berangkat menyerbu wilayah kaum muslimin. Upaya ini berhasil menghimpun sebuah pasukan besar berkekuatan 150.000 personil lengkap dengan persenjataannya, di bawah komando seorang panglima senior yang bernama Al-Fairuzan. Persiapan peperangan. Umar radhiyallahu an segera memerintahkan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an agar berangkat dari Kufah bersama pasukannya. Demikian pula instruksi diberikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari agar berangkat bersama pasukannya dari Basrah. Hingga akhirnya seluruh pasukan Islam berkumpul di tempat yang telah disepakati. Lengkaplah jumlah pasukan Islam menjadi 30.000 personil. Di dalamnya terdapat banyak pembesar sahabat Nabi SAW dan para pemimpin Arab. Bertindak sebagai panglima tertinggi seluruh pasukan Islam adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Sebagai langkah awal, An-Nu'man mengutus Tulaihah, Amr bin Ma'di Karib, dan Amr bin Abi Salamah sebagai satuan intelijen di depan pasukan untuk mengumpulkan informasi keadaan musuh. Tulaihah berhasil menyusup ke dalam barisan pasukan Persia, sementara kedua rekannya kembali di pertengahan jalan. Bahkan Tulaihah al-Asadi berhasil membunuh beberapa petinggi pasukan Persia, salah satu pemimpin mereka, dan mendapatkan data akurat tentang kekuatan musuh. Jalannya peperangan. An-Nu'man bin Muqarrin bersama pasukan Islam bergerak maju menuju Nahawan. Di saat kedua pasukan berhadapan, An-Nu'man berikut pasukan Islam bertakbir 3 kali hingga mengguncang barisan musuh dan membuat mereka sangat ketakutan. Pasukan Islam serempak menyerbu barisan pasukan Persia. Pada hari-hari itu, begitu tampak bukti keimanan, ketangguhan, dan keberanian pasukan Islam. Perbandingan jumlah pasukan yang tak seimbang itu tidaklah menyurutkan langkah milisi militan Islam, hingga pasukan Persia melarikan diri dan berlindung ke dalam benteng. Setelah itu, Tulaihah, layaknya ahli strategi perang, menyampaikan pendapatnya agar mengutus sekelompok pasukan menyerang terlebih dahulu. Di saat pasukan kecil ini mendapatkan serangan musuh, maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di saat itu, seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari mundur ke belakang. Jika musuh telah yakin akan kekalahan pasukan Islam, niscaya mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Saat itulah pasukan Islam berbalik menyerbu hingga Allah menentukan akhir pertempuran tersebut. Maka seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Siang itu, An-Nu'man dengan suara lantang bertakbir sekali dan mengibarkan panji perang. Maka pasukan mulai bersiap-siap. Takbir kedua dikumandangkan dan pasukan semakin bersiap diri. Di saat takbir ketiga, maka dengan sigap seluruh prajurit serentak menyerbu memborbardir pasukan Persia, layaknya banjir besar yang tak terbendung.
Pekikan takbir menggema pada setiap prajurit Islam yang maju menyerbu. Amukan singa-singa padang pasir benar-benar terjadi. Permukaan bumi yang licin bersimbah darah membuat banyak kuda tergelincir karenanya. Bahkan kuda An-Nu'man tergelincir jatuh membuat dirinya terlempar. Ketika itulah salah satu anak panah musuh menembus lambung beliau hingga ia meninggal karenanya. Selanjutnya panji perang diserahkan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Perang tersebut berlanjut. Menjelang malam, pasukan Persia mengalami kekalahan telak dan lari tercerai-berai dikejar pasukan Islam. Akhirnya, Al-Fairuzan pun berhasil dibunuh oleh Al-Qoqo bin Amr di tepi pegunungan Hamadan, Iran. Diperkirakan jumlah pasukan Persia yang terbunuh kala itu lebih dari 100.000 personil. Akhirnya, kaum muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.